Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Dea, salah satu mahasiswi pascasarjana perpajakan via UI. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengulas secara singkat pentingnya akuntansi perpajakan khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Seperti yang kita ketahui nih teman-teman, bahwa bisnis dan akuntansi merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Laporan akuntansi menjadi hal yang sangat penting untuk digunakan oleh setiap perusahaan, khususnya pelaku bisnis dengan tujuan untuk memantau dan memastikan bahwa perusahaan berada pada kondisi yang aman. Selain digunakan oleh perusahaan itu sendiri, akuntansi juga dibutuhkan oleh pihak lain seperti pemegang saham, investor, dan pemberi pinjaman. Suatu perusahaan dapat berjalan tentunya tidak terlepas dari pendanaan secara eksternal juga, di mana dalam hal ini seorang investor akan memberikan modalnya kepada perusahaan apabila laporan keuangan perusahaan ditulis secara jelas dan transparan, sehingga investor dapat menilai bahwa perusahaan tersebut berjalan dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kondisi lain, laporan keuangan juga dapat menjadi syarat perusahaan untuk melakukan pinjaman dan melakukan kerjasama dengan beberapa mitra bisnis. Di samping itu, pada dasarnya suatu perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara besar-besaran memiliki sumber daya manusia yang memadai, khususnya sumber daya manusia yang bergerak pada bidang keuangan. Atau bahkan bisa saja perusahaan besar tersebut menggunakan jasa seorang akuntan pajak untuk mengelola keuangannya. Namun demikian, hal ini berbeda dengan pelaku usaha mikro kecil menengah, di mana dengan segala keterbatasannya, banyak dari pelaku usaha yang harus mengelola sendiri kewajiban perpajakannya untuk menghemat biaya pengeluaran dalam hal menyewa seorang akuntan pajak. Nah, di tahun 2022, DJP menerbitkan aturan terbaru terkait faktur pajak termasuk bagi pedagang eceran. Namun di sisi lain, saat ini kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan dari UMKM masih menjadi isu yang serius, di mana pelaku UMKM juga masih belum memahami dengan baik atas skema tarif dan perhitungan pajak serta mekanisme sanksi perpajakan atas kegiatan usaha, di mana hal ini akan mempengaruhi pemenuhan pelaporan dan pencatatan kewajiban perpajakan dengan benar. Hal ini menjadi penting sebab UMKM memiliki kontribusi yang cukup tinggi, yakni sebesar 61% terhadap PDB. Kemudian, dengan adanya pembaruan aturan baru terkait dengan faktur pajak yang termasuk bagi pedagang eceran, hal ini berarti cakupan pencatatan dan pelaporan wajib pajak bagi pelaku usaha menjadi lebih luas. Oleh karenanya, apabila hal ini tidak disosialisasikan dengan baik, keterbatasan atas pengetahuan dan kepatuhan dari pelaku UMKM sendiri dapat berdampak pada terhambatnya proses pembangunan nasional negara Indonesia. Dengan begitu, yuk mari sama-sama kita pahami konsep dasar dari akuntansi dan pembukuan menurut perpajakan. Dalam akuntansi terdapat persamaan dasar yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana ekuitas dapat dijabarkan kembali menjadi modal di store ditambah laba ditahan awal dikurangi dividen ditambah penghasilan dan dikurangi dengan beban. Dalam akuntansi terdapat dua klasifikasi akun yaitu terdapat akun real dan akun nominal, di mana akun real merupakan akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam neraca. Sedangkan akun nominal adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Pada dasarnya, laporan keuangan tidak hanya diatur dalam PSAK umum yaitu PSAK 1 tahun 2013, namun terdapat juga standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau PSAK etap dan juga standar akuntansi keuangan untuk entitas usaha mikro kecil menengah atau PSAK EMKM. Selanjutnya, yuk sama-sama kita pelajari juga unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah aset, di mana aset merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang mampu menunjang suatu perusahaan dari suatu benda yang terdiri atas benda bergerak dan juga benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kemudian yang kedua di sini terdapat liabilitas, di mana liabilitas merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan nilai ekonomi.
Selanjutnya, terdapat ekuitas, di mana ekuitas ini merupakan besarnya nilai aktiva dari suatu perusahaan yang diperoleh dengan mengurangkan nilai aset dengan nilai liabilitas dalam suatu periode tertentu. Nah, dapat disimpulkan bahwa ekuitas merupakan selisih dari nilai aset dan nilai liabilitas dari suatu perusahaan. Selanjutnya, pada unsur laporan laba rugi, unsur pertama yaitu penghasilan atau income, di mana penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kemudian, yang kedua adalah beban atau expense, di mana beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pada penanaman modal. Lantas, bagaimana ketentuan pembukuan yang diatur dalam perpajakan? Apa sih pembukuan itu? Sesuai pasal 1 Undang-Undang KUP, pembukuan merupakan salah satu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Lalu sebenarnya siapa saja yang harus melakukan pembukuan? Nah, dalam hal ini ada dua yang wajib melakukan pembukuan, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Pada wajib pajak pribadi, yang mana sebenarnya tidak semua wajib pajak orang pribadi harus melakukan pembukuan. Namun, wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang wajib melakukan pembukuan adalah wajib pajak dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar per tahun. Dan untuk wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun dapat melakukan pencatatan. Lantas, mengapa sih pembukuan ini penting? Produk pembukuan wajib pajak adalah lampiran dari SPT tahunan dari wajib pajak tersebut, di mana menurut pasal 4 ayat 4 Undang-Undang KUP, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampirkan dengan laporan keuangan yang dimana di dalamnya berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Untuk syarat pembukuan sendiri diatur dalam pasal 28 Undang-Undang KUP, yang mana yang pertama harus memperhatikan itikat baik, kemudian mencerminkan kegiatan usaha sebenarnya, diselenggarakan di Indonesia, menggunakan huruf Latin dan angka Arab, menggunakan satuan mata uang rupiah, menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan yaitu bahasa Inggris, diselenggarakan dengan prinsip taat asas, dengan stelsel akrual atau stelsel kas, sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, modal, kewajiban, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Hal ini diperlukan untuk mengetahui besarnya pajak yang terhutang. Dan jangan lupa, penyimpanan pembukuan ini dilakukan selama 10 tahun ya teman-teman. Dalam hal ini, perubahan metode dalam pembukuan diperbolehkan sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang KUP, di mana perubahan tahun buku dan atau pembukuan dapat dilakukan selama mendapat persetujuan dari DJP dan diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan alasan perubahannya. Selain itu, dalam pasal tersebut juga dijelaskan pembukuan dengan bahasa asing dan juga mata uang selain rupiah. Pembukuan dengan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah dalam rangka penanaman modal asing, kontrak bagi hasil, bentuk usaha tetap, dan afiliasi dengan perusahaan luar negeri dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Lantas, apa aja sih pelanggaran dalam pembukuan? Pelanggaran dalam pembukuan dapat terjadi apabila yang pertama, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia,
tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan dan dokumen lain, serta tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar dalam pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia. Lalu, bagaimana apabila seandainya terdapat pelanggaran dalam pembukuan tersebut? Nah, apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, maka akan ada sanksi yang harus dijalani, di mana yang pertama, pelanggaran tersebut termasuk ke dalam tindak pidana hukum, yang mana hukumannya adalah dipidana penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama selama 6 tahun. Kemudian, terdapat juga denda paling sedikit yaitu 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, setelah pemaparan atas konsep dasar akuntansi dan pembukuan, lalu apa sih yang membedakan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan? Nah, akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang menekankan pada penyusunan surat pemberitahuan pajak dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi, laporan keuangan untuk akuntansi pajak pada dasarnya sama dengan penyusunan laporan keuangan pada akuntansi komersial. Namun, memang harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Nah teman-teman, mengingat kontribusi UMKM memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan pajak negara Indonesia, di mana jumlah UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 6,7 juta, namun dengan adanya keterbatasan pengetahuan, khususnya pengetahuan dalam membuat laporan keuangan terkait perpajakan dengan baik, menyebabkan kesadaran dan kepatuhan dari seorang wajib pajak menjadi minim. Nah, hal ini memberikan acuan bahwa penyuluhan secara merata serta pemeriksaan laporan keuangan sangat diperlukan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi pelaku UMKM. Nah, demikian konsep dasar akuntansi yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua.